Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang determinan dan inverse matrix. Sebelumnya saya sudah pernah membahas terkait konsep matriks, ada definisi matriks, kemudian notasi matriks, jenis-jenis matriks, sampai transpose matriks. Sekarang kita akan membahas mengenai determinan dan inverse matriks. Pertama, kita bahas terlebih dahulu determinan matriks. Dalam hal ini saya akan membahas determinan matriks untuk orde 2x2 dan determinan matriks orde 3x3. Misalkan A suatu matriks, determinan dari matriks A itu ditulis dengan det A atau notasinya seperti nilai mutlak. Seperti ini ya. Ini dibaca determinan dari matriks A. Nah, matriks yang memiliki determinan itu hanyalah matriks persegi. Seperti 2x2, kemudian matriks dengan orde 3x3, 4x4, dan seterusnya. Untuk definisi dari determinan matriks orde 2x2 itu sendiri sebagai berikut. Misalkan A itu suatu matriks orde 2x2 yang elemennya A, B, C, D, maka determinan dari matriks A, notasinya seperti nilai mutlak ini, itu sama dengan nilai mutlak dari matriks yang elemennya A, B, C, D. Nah, itu sama dengan hasil kali elemen-elemen pada diagonal utamanya. Dalam hal ini kan A dan D. Kalau dikalikan hasilnya adalah AD, dikurangi hasil kali elemen-elemen pada diagonal sampingnya. Dalam hal ini adalah BC, seperti itu. Untuk lebih jelasnya langsung ke contoh. Di sini jika P sama dengan matriks orde 2x2 yang elemennya negatif 2, 3, negatif 5, dan 6, maka determinan dari P itu dapat dicari sebagai berikut. Kita tulis dulu seperti ini. Determinan dari matriks yang elemennya negatif 2, 3, negatif 5, dan 6 itu sama dengan hasil kali elemen-elemen pada diagonal utamanya. Berarti kan kalau di sini negatif 2 dan 6 kita kalikan, kemudian dikurangi hasil kali elemen-elemen pada diagonal sampingnya, yaitu 3 dan negatif 5. Kita tuliskan di sini. Sehingga kalau kita hitung akan diperoleh sama dengan negatif 12 plus 15. Negatif 12 plus 15 itu kan sama dengan 3. Jadi, determinan dari matriks P ini itu sama dengan 3. Selanjutnya, contoh yang kedua. Diketahui matriks A, ordenya 2x2, elemennya itu ada X, 3, 1, dan negatif 2. Dan nilai determinan dari matriks A-nya ini sudah diketahui sama dengan 5. Kemudian kita diminta untuk menentukan nilai X-nya. Cara mengerjakannya, kita gunakan konsep determinan. Di sini kan sudah diketahui kalau determinan dari matriks A-nya itu kan sama dengan 5. Sehingga kita tulis saja determinan dari A-nya sama dengan 5. Kemudian uraikan determinan dari A-nya itu apa. Di sini kan matriksnya elemennya ada X, 3, 1, negatif 2. Padahal determinan dari suatu matriks yang ordenya 2x2 itu hasil kali elemen pada diagonal utama. Berarti dalam hal ini kan X dikalikan negatif 2 diperoleh negatif 2X dikurangi hasil kali elemen-elemen pada diagonal samping. Dalam hal ini 3 dan 1, kalau dikalikan hasilnya 3. Sehingga determinan dari matriks A ini sama dengan negatif 2X dikurangi 3. Nah, dapat kita tulis sebagai berikut. Negatif 2X dikurangi 3 sama dengan 5. 5 itu dari sini ya, tetap. Nah, negatif 2X min 3 sama dengan 5 ini ekivalen dengan negatif 2X sama dengan 8. Dimana ini diperoleh dari kedua ruas ini ditambahkan dengan 3. Atau mungkin dalam bahasa yang lebih familiar teman-teman kenal itu biasa disebut pindah ruas. Tapi sebenarnya istilah pindah ruas itu kurang tepat dalam matematika ya.
Yang benar ini sama-sama dijumlahkan dengan 3. Untuk kedua ruasnya nanti akan diperoleh negatif 2x sama dengan 8. Kalau begitu, x-nya sama dengan negatif 4. Jadi, nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan negatif 4. Nah, untuk mengetahui apakah nilai x yang kita dapat itu sudah benar atau belum, itu tinggal kita substitusikan nilai x sama dengan negatif 4 ke matriks A-nya. Kemudian, kalau sudah kita substitusikan nilai x sama dengan negatif 4 ke matriks A-nya, tinggal kita cari determinan dari matriks A tersebut. Kalau ditemukan hasil determinan dari matriks A-nya kok sama dengan 5, berarti nilai x yang kita dapatkan itu sudah benar. Tetapi jika belum, berarti mungkin ada yang salah dalam perhitungan kita. Dalam hal ini berarti kan benar ya, karena negatif 4 dikalikan 2 itu kan, negatif 4 dikalikan negatif 2 itu kan 8. 8 dikurangi hasil kali diagonal sampingnya 3. 8 kurangi 3 kan 5. Oh, berarti sudah benar nilai x yang kita dapat, karena determinan dari matriks yang elemennya negatif 4, 3, 1, dan negatif 2 ternyata memang benar sama dengan 5, seperti itu. Semoga bisa dipahami untuk determinan matriks orde 2x2. Sekarang determinan matriks orde 3x3. Untuk orde 3x3 di sini saya akan membahas mengenai kaidah Sarus dan kaidah ekspansi kofaktor. Pertama, kaidah Sarus terlebih dahulu. Nah, algoritma perhitungan nilai determinan matriks orde 3x3 dengan kaidah Sarus itu sebagai berikut. Pertama, tuliskan kembali elemen-elemen yang terletak pada kolom 1 dan kolom 2 di sebelah kanan determinan matriksnya. Nah, langsung ke contoh ya, atau ke pemisalan berikut. Jadi misalkan A-nya itu elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka untuk menghitung determinan dengan kaidah Sarus, caranya kita tulis dulu lengkap ya, determinan dari matriks A berarti determinan dari A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian, tuliskan kembali elemen-elemen yang terletak pada kolom 1 dan kolom 2 di sebelah kanan determinan matriksnya. Di sini kan elemen pada kolom 1 dan 2-nya kan ada A, D, G, dan B, E, H. Tuliskan di sebelahnya. Berarti di sini ya, A, D, G, dan B, E, H. Selanjutnya, yang kedua itu jumlahkan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama, kemudian dikurangi hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal samping. Diagonal utama itu yang mana? Diagonal utama itu yang ini, A, E, I. Sehingga kalau kita kalikan akan diperoleh hasilnya adalah A kali E kali I. Itu disingkat A, E, I tanpa tanda. Kalau perkalian kan bisa ditulis juga langsung AI seperti itu ya. Seperti tadi yang determinan matriks orde 2x2 kan kita bisa langsung menuliskan AD. Tidak harus A kali D, ini kan memang artinya sudah AD itu ya A kali D seperti itu. Sehingga kalau di sini bisa kita tuliskan AEI. Kemudian diagonal utama yang kedua itu ada BFG. Kalau dikalikan menjadi BFG. Selanjutnya diagonal utama yang terakhir itu ada CDH. Kalau dikalikan menjadi CDH. Selanjutnya bukan elemen-elemen, tetapi hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama ini kita jumlahkan dulu. Setelah itu kita kurangi dengan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal sampingnya. Diagonal sampingnya itu yang ini. Pertama ada CEG. Kalau dikalikan itu jadinya CEG. Kemudian ada AFH. Kemudian ada BDI. Sehingga kalau ditulis dalam bentuk sama dengan itu akan diperoleh sebagai berikut. Ini ya. Ini kan hasil penjumlahan dari elemen-elemen pada diagonal utamanya. Tadi kan ada ini ya, yang warnanya kuning ini.
yang terletak di bawah garis yang warnanya kuning ada A, I, B, F, G, dan Z, D, H. Kemudian dikurangi hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal samping. Diagonal samping itu yang warnanya ini apa ini? Merah bata. Seperti ini. Ini ada C, E, G, A, F, H, dan B, D, E. Seperti itu. Ingat kembali bahwa untuk menghitung determinan matriks ordo 3x3 dengan menggunakan kaidah Sarus, pertama, tulis dulu determinannya lengkap. Tadi ya, yang A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian tulis elemen pada kolom pertama dan kolom kedua pada matriks tersebut tepat di sebelah kanannya determinan. Setelah itu, kita buat garis bantu ini untuk mempermudah kita dalam menghitung hasil kali elemen-elemen pada diagonal utama dan diagonal samping. Caranya ya seperti ini tadi rumusnya, yaitu kalikan dulu elemen-elemen pada masing-masing diagonal utama dan diagonal samping, kemudian yang diagonal utama itu dijumlahkan. Kalau sudah, nanti dikurangi dengan penjumlahan hasil kali elemen-elemen pada diagonal sampingnya. Semoga bisa dipahami ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal saja. Di sini ada matriks P, elemennya itu 2, 3, 5, 1, 0, 1, dan 2, 1, 0. Diminta menghitung determinannya dengan menggunakan kaidah Sarus. Nah, caranya kita tulis dulu matriksnya lengkap menggunakan tanda determinan. Kemudian kita tulis kembali elemen-elemen pada kolom pertama dan kolom keduanya. Di sini kan elemen-elemen pada kolom pertama dan kolom keduanya itu ada 212 dan 301. Kita tulis di sebelahnya. Kemudian kita kalikan masing-masing elemen pada diagonal utamanya. Setelah ketemu, dijumlahkan dan kita kurangkan dengan hasil kali elemen-elemen pada diagonal sampingnya. Jadi seperti ini. Ini kan 2 kali 0 kali 0 hasilnya 0. Kemudian 3 kali 1 kali 2 hasilnya 6. Kemudian 5 kali 1 kali 1 hasilnya 5. Ini diagonal utamanya kan, kemudian hasil kalinya dijumlahkan. Setelah itu dikurangi dengan hasil kali elemen pada diagonal samping. Ini kan 5 kali 0, 0, 0 kali 2, 0. Kemudian, sampai mana tadi? Nah, ini ya. Kemudian 2 kali 1 kali 1 hasilnya plus 2. Kemudian 3 kali 1 kali 0 hasilnya 0. Sehingga tinggal kita jumlahkan untuk masing-masing hasil kali diagonal utama dan diagonal sampingnya, diperoleh 11 dan 2. Setelah itu kita kurangkan. 11 kurangi 2 kan hasilnya 9. Kalau begitu, determinan dari matriks P yang elemen-elemennya itu 2, 3, 5, 1, 0, 1, dan 2, 1, 0 itu adalah 9. Semoga bisa dipahami. Ya, ini kesimpulannya. Jadi determinan dari P adalah 9. Selanjutnya minor dan kofaktor. Sebelum membahas terkait kaidah ekspansi kofaktor, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu minor dan kofaktor. Jika dalam suatu determinan A, elemen-elemen dari baris ke I dan kolom ke J dihilangkan, maka determinan yang tertinggal itu disebut minor dari determinan A dan dinyatakan dengan MIJ. Ini berarti minor dari baris ke I kolom ke J maksudnya. Selanjutnya, kofaktor dari determinan A itu dinyatakan dengan alfa IJ, di mana alfa IJ itu sama dengan negatif 1 pangkat I plus J dikalikan minor dari baris ke I kolom ke J. I dan J ini itu merupakan indeks dari ini ya, tinggal tergantung ininya, kofaktornya tuh kita sedang mencari kofaktor baris keberapa dan kolom keberapa. Pokoknya untuk I plus J yang pangkat ini menyesuaikan ini
Ini minornya juga sama, menyesuaikan yang ditanyakan atau yang akan dicari itu kofaktor baris keberapa dan kolom keberapa. Untuk lebih jelasnya ini ada pemisalannya. Di sini misalkan A-nya itu matriks ordo 3x3 yang elemennya A11, A12, A13 sampai A33, sehingga determinan dari A akan dapat ditulis sebagai berikut. Nah, jika elemen-elemen pada baris pertama, kolom pertama dihilangkan, maka akan diperoleh minor untuk A11. Nah, minor untuk A11 itu adalah sebagai berikut. Jadi kalau elemen-elemen pada baris pertama itu baris pertama dan kolom pertama kita hilangkan. Di sini saya blok warna pink. Nih ya, kalau dihilangkan berarti kan tinggal A22, A23, A32 dan A33, elemen-elemen yang masih belum hilang. Nah, minor itu ini nanti minor itu determinan dari elemen-elemen yang tidak tercoret atau tidak ikut dihilangkan tadi. Jadi minor untuk A11 dalam hal ini kan baris pertama kolom pertama, berarti minor untuk A11 baris pertama kolom pertama itu adalah determinan dari A22, A23, A32 dan A33. Sedangkan kofaktor untuk A11 itu adalah, nah di sini saya menggunakan notasi C11. Sebenarnya sama saja ya antara C11 dan alfa 11. Intinya itu sama. Di sini saya bermaksud mengatakan atau menotasikan kofaktor untuk A11. Itu sama dengan negatif 1, dengan sesuai rumusnya ya, ini kan negatif 1 pangkat I plus J. Nah dalam hal ini I-nya itu 1, J-nya juga 1, sehingga negatif 1 pangkat 1 plus 1 dikalikan M11. M11 nya itu nanti diperoleh dari sini. Nah, berarti kan bahwa negatif 1 dipangkatkan dengan 2 itu kan hasilnya positif 1. 1 dikalikan M11 hasilnya adalah M11. Analog untuk C12. Kalau C12 berarti nanti yang ditutup itu elemen-elemen pada baris pertama dan kolom kedua. Nah, seperti ini. Ini C12 berarti nanti minornya itu determinan dari matriks yang elemen-elemennya A21, A23, A31 dan A33. Sedangkan kofaktornya di sini karena I-nya 1 dan J-nya 2, kalau dijumlahkan kan hasilnya 3. Negatif 1 dipangkatkan bilangan ganjil, hasilnya itu negatif 1. Sehingga kofaktor dari matriks kofaktor dari baris ke baris ke 1 kolom kedua itu sama dengan negatif minor dari baris ke 1 kolom kedua, seperti itu. Selanjutnya untuk yang C13, untuk minornya dulu. Untuk minor dari baris ke 1 kolom ketiga itu berarti yang ditutupi nanti elemen-elemen pada baris ke 1 atau baris pertama dan kolom ketiga. Sehingga nanti M13 itu determinan dari A21, A22, A31 dan A32. Seperti itu. Sedangkan untuk kofaktornya menggunakan rumus ini tadi, negatif 1 pangkat 1 plus 3, karena di sini kan baris ke 1 kolom ketiga. Nah, negatif 1 dipangkatkan 4, itu kan bilangan genap ya. Negatif 1 pangkat 4 itu hasilnya 1. Sehingga kofaktor 13 itu sama dengan minor 13. Nah, dari sini dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa ternyata kofaktor itu selalu bernilai sama dengan minornya ketika jumlah dari indeks baris dan kolomnya itu genap. Misalkan yang tadi 1 dan 1 kan jumlahnya kalau dijumlah 2 genap, berarti kofaktornya akan sama dengan minornya. Berbeda dengan C12, 1 plus 2 kan 3 kan bilangan ganjil, sehingga C12 itu sama dengan negatif dari M12. Jadi kalau jumlahnya itu ganjil, nanti hasil kofaktornya itu akan sama dengan negatif dari minornya. Tetapi kalau
hasil jumlahan dari indeks baris dan kolomnya kok genap, itu nanti kofaktornya sama dengan minornya. Semoga dapat dipahami. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke ini belum tentu soal dulu, tapi ini saya bahas terkait bagaimana sih menentukan determinan dari matriks ordo 3x3 menggunakan ekspansi kofaktor. Di sini nilai dari determinan matriks A yang elemennya itu ada A11, A12, A13 sampai A33 dengan ekspansi sepanjang baris pertama itu adalah A1 ini ya, determinan dari A-nya itu sama dengan A11 dikalikan C11 plus A12 dikalikan C12 plus A13 dikalikan C13. Kenapa kok A11, A12, dan A13? Karena ekspansi yang dilakukan itu sepanjang baris pertama. Baris pertama itu kan ada A11, A12, dan A13. Sehingga di sini nanti A11, A12, A13. Untuk kofaktornya indeksnya itu mengikuti yang depannya ini. Seperti itu. Nah, kalau tadi kan kita sudah mendapatkan suatu kesimpulan bahwa kofaktor itu akan sama dengan minornya ketika jumlahan indeksnya itu bilangan genap. Tetapi kalau ganjil itu ternyata kofaktornya sama dengan negatif dari minornya. Sehingga dapat kita tulis determinan dari A ini itu sama dengan A11 dikalikan M11. Ini kan 1 plus 1 2. 2 kan genap. Berarti kofaktor sama dengan minornya. Kemudian dikurangi A12, M12. Kenapa kok dikurangi? Karena 1 plus 2 itu kan 3. 3 itu bilangan yang ganjil ya. Kalau jumlahannya itu bilangan ganjil, maka kofaktornya itu sama dengan negatif minornya. Selanjutnya plus A13, M13. Kenapa kok plus tandanya? Karena 1 plus 3 itu 4. 4 itu bilangan genap. Kalau begitu, kofaktor dari 13 itu sama dengan minor baris ke-1 kolom ke-3. Seperti itu. Nah, ini di sini itu kan ekspansi sepanjang baris pertama, sehingga depannya ini pengali dari kofaktor dan minornya itu A11, A12, dan A13. Nah, kalau sepanjang baris kedua atau kolom kedua, kolom pertama, atau baris ketiga, kolom ketiga bagaimana? Ya mengikuti apa? Mengikuti ini misalkan sepanjang baris kedua. Berarti nanti A21 dikalikan C21, kemudian A21 dikalikan C21 plus A22 dikalikan C22 plus A23 dikalikan C23. Nah, untuk kalau kalian ingin menggunakan minor atau tidak menggunakan kofaktor, berarti perlu diperhatikan terlebih dahulu jumlahan dari indeksnya. Beda dengan yang ini ya, berarti nanti kalau sepanjang baris kedua, berarti nanti kalau dibuat pengalinya itu minor, nanti akan ketemu hasilnya itu determinan dari matriks A itu sama dengan negatif A21 dikalikan M21 karena 2 plus 1 3 kan ganjil. Kemudian plus A22 dikalikan M22, kemudian dikurangi A23 kalikan M23 karena 2 plus 3 5 bilangan ganjil. Seperti itu. Analog untuk ekspansi kofaktor sepanjang baris atau kolom lainnya. Selanjutnya untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Di sini ada contoh soalnya, itu hitunglah determinan matriks A yang elemennya 1, 2, 3, 2, 3, 2, dan 3, 3, 4 dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, di sini saya akan melakukan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Baris pertama berarti nanti ada ini ya, A11-nya itu 1, A12-nya itu 2, dan A13-nya itu 3. Kalau kalian ingin menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris kedua atau baris ketiga atau kolom pertama, kolom kedua atau kolom ketiga, itu sangat bisa dan nanti akan diperoleh hasil yang sama. Silahkan kalian coba sendiri nanti di
Ya silahkan kalian coba sendiri. Selanjutnya tadi kan sudah kita peroleh di sini bahwa dengan melakukan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama, rumus dari determinan matriks order 3x3 itu ini. A11 M11 dikurangi A12 M12 plus A13 M13. Sehingga sebelum kita mencari determinannya, kita harus menentukan terlebih dahulu minor-minornya tersebut. Nah, minor-minor tersebut itu maksudnya minor yang kita butuhkan dalam ekspansi kita. Kalau di sini sepanjang baris pertama berarti yang dibutuhkan M11, M12, M13. Kalau sepanjang baris kedua berarti nanti M21, M22, dan M23 seperti itu. Seperti tadi ya, kalau minor 11 berarti ya yang ditutupi baris pertama kolom pertama. Nanti akan diperoleh ini. Elemen-elemen yang tersisa ini dicari determinannya, ini merupakan minor dari A11 atau minor 11. Kalau minor 12 berarti baris pertama dan kolom keduanya ditutupi dan determinan dari elemen-elemen yang tersisa ini menjadi M12. Untuk M13 juga serupa ya, seperti itu. Nah, M11 berarti kan baris pertama dan kolom pertamanya ditutupi. Kalau begitu M11 dari matriks A ini itu adalah sebagai berikut. Determinan dari 3, 2, 3, 4. Ini ya, sudah saya kerjakan di sini. Hasilnya 6. Kemudian untuk M12 berarti yang ditutupi itu baris pertama kolom kedua. Sehingga M12 itu sama dengan determinan dari 2, 2, 3, 4. Sudah saya hitung, hasilnya 2. Kemudian untuk M13, itu berarti kan yang ditutupi baris pertama kolom ketiga. Sehingga M13 sama dengan determinan dari 2, 3, 3, 3. Setelah dihitung hasilnya negatif 3. Kalau begitu kita tinggal mensubstitusikan A11, M11, A12, M12, dan A13, M13 dalam menentukan determinan dari matriks A ini. Sehingga diperoleh determinan dari A itu kan tadi rumusnya ditulis kembali. A11-nya kan tadi 1. M11-nya 6. Tulis, kemudian A12-nya. Ini negatif mengikuti ini ya rumusnya. Kalau sepanjang baris kedua dan atau lain-lainnya itu tentunya nanti berbeda tandanya. Cara menentukan tandanya bagaimana? Silahkan simak kembali penjelasan saya pada saat penjelasan ini tadi. Nah, di sini kan A12-nya 2, M12-nya juga 2. Kemudian A13-nya di sini 3 dan M13-nya negatif 3. Dengan demikian akan diperoleh determinan dari matriks A ini sama dengan negatif 7. Jadi determinan dari ini bukan P ya, harusnya tadi A. Mana kursornya? Nah ini. Ini harusnya bukan P tapi A maksud saya. Itu sama dengan negatif 7. Nah, kalau kalian ingin membuktikan apakah benar atau salah kaidah ini, silahkan kalian mengerjakan soal ini tetapi dengan menggunakan kaidah searus. Nanti kan akan diperoleh hasil yang sama. Seperti itu ya. Selanjutnya inverse matrix. Sama dengan determinan matriks, inverse matrix yang akan saya bahas di sini ordo 2x2 dan 3x3. Di sini misalkan A itu matriks ordo 2x2 yang elemennya A, B, C, D, maka A inverse itu sama dengan 1 per AD min BC dikalikan matriks baru yang elemennya itu D, negatif B, negatif C, dan A. Nah, ingat bahwa tadi kan ini kan AD min BC itu kan hasil kali diagonal utamanya dikurangi hasil kali diagonal samping. Tadi sudah kita bahas bahwa determinan dari suatu matriks ordo 2x2 itu kan pengurangan antara hasil kali diagonal utama dengan hasil kali diagonal samping. Kalau begitu,
1 per AD dikurangi BC ini dapat kita tulis sama dengan 1 per determinan dari A. Dikalikan matriks barunya itu D, negatif B, negatif C, dan A. Nah, di sini perhatikan, matriks barunya ini, elemennya itu sebenarnya ada kaitannya dengan matriks awal A ini. Kalau di sini kan diagonal utamanya AD, di sini diagonal utamanya menjadi DA. Jadi, diagonal utamanya dibalik atau tukar posisi seperti itu. Sedangkan diagonal sampingnya, perhatikan, di sini kan awalnya BC. Kemudian di matriks pengalinya ini, matriks barunya ini menjadi negatif B dan negatif C. Artinya, tidak terjadi perpindahan tempat, tetapi keduanya sama-sama dikalikan dengan negatif 1, seperti itu. Sehingga akan diperoleh A inverse dari matriks ABCD ini sama dengan 1 per determinan dari A kali D, negatif B, negatif C, dan A. Semoga dapat dipahami. Catatan di sini, jika determinan A-nya itu sama dengan 0, maka matriks A itu disebut matriks singular, tidak mempunyai inverse. Tetapi jika determinan A tidak sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks non-singular atau mempunyai inverse. Kenapa kok bisa seperti itu? Ingat bahwa kalau determinannya 0 itu kan berarti 1 dibagi 0 itu kan tidak terdefinisi. Bilangan berapapun kalau dibagi 0 itu kan tidak terdefinisi, sehingga A inverse-nya ini tidak ada. Berbeda ketika determinan A-nya tidak sama dengan 0, maka A inverse-nya ini akan ada atau terdefinisi seperti itu. Nah, satu hal lagi yang perlu digarisbawahi bahwa inverse dari suatu matriks merupakan matriks ya, bukan bilangan. Contohnya, supaya lebih jelas kita langsung ke contoh. Diketahui matriks A sama dengan 6, negatif 2, 4, dan negatif 1, tentukan A inverse. Ingat ya, tadi kan rumusnya kalau ada matriks A sama dengan ABCD, A inverse-nya itu sama dengan 1 per determinan A dikalikan matriks baru yang elemennya D, negatif B, negatif C, dan A. Hal begitu, dengan menggunakan rumus tersebut akan diperoleh A inverse dari matriks ini itu kan sama dengan 1 per determinan A-nya berapa? 6 dikali negatif 1 kan negatif 6, tulis di sini. Kemudian dikurangi negatif 2 kali 4. Negatif 8, berarti negatif 6 dikurangi negatif 8 dikalikan matriks baru. Ingat bahwa matriks barunya ini kan ada kaitannya dengan matriks ini ya, cuma diagonal utama yang di sini kita tukar posisinya, yang awalnya 6 dan negatif 1 di sini menjadi negatif 1 dan 6. Selanjutnya untuk diagonal sampingnya posisinya tetap, cuma keduanya sama-sama dikalikan dengan negatif, sehingga diperoleh matriks barunya itu negatif 1, 2, negatif 4, dan 6. Dengan demikian dapat kita peroleh negatif 6 ditambah 8 kan 2. Berarti sama dengan A inverse-nya sama dengan setengah dikalikan matriks ini, negatif 1, 2, negatif 4, dan 6. Perkalian matriks dengan skalar, ini kan setengah itu skalar, itu hasilnya adalah matriksnya. Berarti kan ini menjadi negatif 1 kali setengah menjadi negatif setengah, kemudian 2 dikali setengah menjadi 1, negatif 4 dikali setengah menjadi negatif 2, dan 6 dikali setengah menjadi 3. Kalau begitu, inverse dari matriks ini, matriks A ini, itu sama dengan negatif setengah, 1, negatif 2, dan 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya inverse matriks untuk ordo 3x3. Sebelum berbicara tentang inverse matriks pada ordo 3x3, kita perlu mengetahui tentang adjoint suatu matriks. Kalau tadi kita sudah mengetahui tentang istilah minor dan kofaktor, sekarang ada lagi istilah yang namanya adjoint suatu matriks. Jika A sama dengan AIJ, suatu matriks persegi ordo 3x3 dengan elemen-elemen AIJ dan kofaktor CIJ, didefinisikan adjoint A itu adalah sebagai berikut: C11, C21, C31, C12, C22, C32, C33,
C13, C23, dan C33. Jadi adjoint itu merupakan suatu matriks yang elemen-elemennya itu merupakan kofaktor dari matriks tersebut. Dalam bahasa yang lebih sederhana, dapat dikatakan bahwa adjoint suatu matriks adalah hasil transpos matriks kofaktor. Jadi pada latihan soal akan terlihat bahwa memang adjoint itu merupakan transpos dari matriks kofaktor. Ini ada contoh soal. Misalkan A itu suatu matriks yang elemennya 1, 2, 3, 2, 3, 2, dan 3, 3, 4. Tentukan adjoint dari matriks A tersebut. Nah, untuk menentukan adjoint perlu dicari terlebih dahulu minor dan kofaktornya. Berbeda dengan ketika membicarakan determinan tadi, determinan kan kita hanya mencari minor atau kofaktor yang kita butuhkan saja dalam ekspansi kofaktornya. Kalau dalam mencari adjoint itu semua minor dan kofaktornya harus dicari. Seperti itu. Mencari minor dan kofaktor di sini juga sama caranya ya. Nah, setelah saya cari M11, M12, M13 sampai M33 itu sudah ketemu 6, 2, negatif 3, negatif 1, negatif 5, negatif 3, negatif 5, negatif 4, dan negatif 1. Sehingga kofaktornya dengan mudah dapat saya cari dengan hanya melihat jumlah dari indeks baris dan kolomnya. Kalau indeksnya genap berarti sama dengan minornya, tetapi kalau jumlah indeksnya itu ganjil berarti sama dengan negatif dari minornya. Seperti itu ya. Dari sini kemudian akan kita peroleh atau akan diperoleh matriks kofaktor dari A itu adalah sebagai berikut. Di sini saya melambangkan matriks kofaktor dengan C kapital, yaitu merupakan suatu matriks yang elemennya itu 6 itu dari sini, min 2 itu dari sini, negatif 2, negatif 3, 1, C21 kan berarti baris kedua kolom pertama, kemudian C22 nya negatif 5 berarti di sini, C23 nya 3 itu di sini, C31 nya negatif 5, C32 nya 4, dan C33 nya negatif 1. Nah, kalau sudah mendapatkan matriks kofaktor, untuk mencari adjoint atau menentukan adjoint dari matriks tersebut, kita tinggal mentranspos matriks C ini. Yang awalnya baris pertama akan menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, dan baris ketiga menjadi kolom ketiga. Kalau ditranspos, itu hasilnya adalah adjoint ini. 6, 1, negatif 5, negatif 2, negatif 5, 4, negatif 3, 3, dan negatif 1. Sampai sini semoga dapat dipahami. Nah, sekarang inverse matriksnya dari ordo 3x3. Jika A dan B adalah matriks persegi ordo 3x3, di mana berlaku sifat AB sama dengan I sama dengan BA, maka A inverse-nya itu sama dengan B atau B inverse itu sama dengan A. Dengan A inverse itu sama dengan adjoint dari A dibagi determinan dari A. Sebenarnya ini konsepnya sama dengan ketika menentukan inverse matriks ordo 2x2. Jika kalian meneliti lebih lanjut, matriks baru yang dijadikan sebagai pengali pada saat menentukan determinan dari matriks ordo 2x2 itu tidak lain merupakan adjoint dari matriks tersebut. Kalian bisa mencoba menelisik lebih lanjut. Nah, di sini berarti ketika kita ingin mencari inverse matriks ordo 3x3, itu kita harus mencari adjointnya determinan dan adjointnya terlebih dahulu. Di sini ada contoh soal. Tentukan inverse dari matriks A yang elemennya 1, 2, 3, 2, 3, 2, dan 3, 3, 4. Matriks ini, jika kalian masih mengingat, sudah saya cari determinan dan adjointnya. Ya, barusan saya menggunakan matriks yang sama ketika pada contoh soal adjoint. Ya, ini ya, telah diperoleh adjointnya itu tadi 6, 1, negatif 5, negatif 2, negatif 5, 4, negatif 3, 3, dan negatif 1,
dan determinan dari A-nya itu sama dengan negatif 7. Saya ingat tadi saya mencari determinan ini menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Silahkan nanti bisa disimak lagi penjelasan sebelumnya. Sehingga dengan menggunakan rumus ini, A inverse sama dengan A join A per determinan A diperoleh nih. A inverse itu sama dengan A join-nya kan ini matriks ya, kita tulis dibagi 7. Harusnya ini negatif 7 ya. Ya, harusnya negatif 7. Ini kurang negatif. Kemudian ini akan sama dengan, nah ini saya hanya salah di sini, tapi di sini sudah benar. 6 dibagi negatif 7 sama dengan negatif 6 per 7, 1 dibagi negatif 7, negatif 1/7, sampai yang terakhir adalah 1/7. Jadi A inverse-nya itu sama dengan ini, matriks yang elemennya negatif 6 per 7, negatif 1/7 sampai 1/7. Nah ini ada catatan sifat-sifat inverse perkalian matriks. Jadi pada inverse matriks, perkaliannya itu memiliki dua sifat yang familiar. Yang pertama itu hasil kali dua matriks diinverskan itu sama dengan hasil kali matriksnya tapi dibalik. Hasil kali masing-masing inverse matriksnya tapi urutannya dibalik. Nah ini ya, AB diinverskan itu sama dengan B inverse kali A inverse. Ingat bahwa perkalian matriks itu tidak komutatif, hati-hati. Selanjutnya yang kedua itu A transpose diinverskan itu sama dengan A inverse ditranspose. Jadi kalau misalkan disuruh mencari inverse dari suatu matriks yang ditranspose itu kita akan memperoleh hasil yang sama ketika kita melakukan transpose dulu baru menentukan inverse-nya, atau menentukan inverse-nya dulu baru ditranspose. Itu hasilnya akan sama. Jika kalian meragukan sifat ini, bisa kalian coba buktikan sendiri ya, dicoba-coba. Ini dua sifat ini. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan pada kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.